Selamat siang, anak-anak. Selamat siang. Logan, Audrey, Ashley, Kay, Afril. Tolong kameranya dibuka ya, supaya saya bisa lihat wajah-wajahnya. Sementara Mr. Giovi coba untuk cek daftar hadirnya ya. Ini yang Mr. Giovi lihat di layar, yang muncul Mr. Giovi contreng sebagai hadir. Oh, Hana ya. Hana, Rafael. Ini yang hadir kan Aldrich, Logan, Hana, Kay, Afril ya. Yang belum Mr. Geoff itu Mr. Geoff panggil aja ya biar enak ya. Ini nama-nama yang tidak Mr. Geoff panggil ini sudah ada ya. Yang sudah ada ini Aldrich, Logan, Hana, Kay, Ashley, Afril. Yang Mr. Geoff panggil kalau hadir, kalau ada bilang hadir ya. Olivia, Soyang, Hadir. Olivia hadir, Soyang hadir, oke, thank you. Selin, Keisa, ya. Keisa tidak ada. Liliani, Halo. Liliani mana? Oh, ada. Michelle, Ada. oke, bilang hadir ya. Abigail, Karen, Hadir. Hadir. oh Abigail hadir, oke. Karen hadir ya? Karen tidak ada ya. Rafael tadi, oke, Rafael ada ya. Kelly A, Kelly A tidak. Frederick, hadir. oke, thank you. Matthew, Hadir. oke. Darren, Hadir. yes. Jolin, Hadir. yes. Natasha, Hadir. yes. Annabelle, Annabelle tidak ada ya. Hailey, Hadir. Karen kelas 8, Hadir. yes. Michelle kelas 8, Hadir. Nasiel, Hadir. yes. Calvin kelas 9, Loviena, oh Calvin ada ya, oke, good. Calvin kamu bisa buka kameranya. Loviena, Hadir. yes. Stephen kelas 9, tidak. Coba saya ulangi ya. Selin kelas 7, mungkin udah hadir belum? Selin, oke, Selin, thank you. Keisa kelas 7, Keisa tidak ada ya. Karen kelas 7, Karen, Hadir. oke, good. Kelly A mungkin sudah hadir. Kelly A, Hadir. oke. Coba tunjukkan wajahnya Kelly A. Kelly, tunjukkan wajahnya. Kelly mana Kelly? Hadir, Pak. Oke, good. Annabelle? Annabelle belum ya? Oh, Annabelle ada ya. Annabelle bisa dibuka kameranya ya. Stephen? Stephen?
Ya, Selin sudah hadir ya. Stephen? Oke. Berarti Keisa dan Stephen yang tidak ada ya. Baik. Sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kelas kami pada siang hari ini. Tuhan masih boleh mempertemukan kami meskipun lewat media Zoom. Tuhan, dalam waktu yang terbatas, yang hanya 40 menit ini, kami mohon Tuhan berkati kami supaya betul-betul kami bisa belajar dengan baik, materi yang penting yang boleh kami pelajari, bisa kami terima dan pahami dengan baik. Berkati kami Tuhan, dan tolong kami beri kekuatan untuk kami bisa mengikuti pelajaran agama ini melalui firman Tuhan, melalui buku yang kami pelajari, kiranya juga bisa memberikan kekuatan dan juga berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, pertama-tama surprise buat saya kalau saya dulu pertama kali bertemu dengan seperti Aldrich, Logan, Soyang, itu mereka masih SD ya. Kalau nggak salah mungkin mereka kelas 3 deh, kalau nggak salah ya. Sekarang mereka udah SMP, kelas 7. Dan yang seperti Loviena, Stephen, April, sekarang mereka udah kelas 9. Sebentar lagi mereka masuk SMA. Ya. Nah, waktu terasa begitu cepat sekali. Nah, anak-anak kita di dalam semester yang pertama, tahun ajaran 110, kita pakai buku ini ya. Saya mau pastikan kita semua sudah ada buku ini. Bisa tunjukkan ke saya? Oke. Terima kasih Logan. Jadi buku ini kita akan pakai selama 1 semester ini. Ya. Ini kelas 7 bukan berarti lalu kelas 8 dan kelas 9 itu turun pelajarannya, enggak ya. Untuk pelajaran agama ya itu sebenarnya sama ya. Kelas 7 itu bisa dipelajari oleh kelas 8, kelas 9. Sebaliknya juga gitu, kelas 9 bisa dipelajari oleh kelas 8 dan kelas 7. Bahkan juga bisa dipelajari untuk anak-anak kelas 2, kelas 3 SD atau kelas 1. Kok bisa? Ya, karena firman Tuhan tidak melihat kelas. Hanya penyampaiannya saja yang berbeda. Ya, kalau kalian sudah SMP, penyampaiannya mungkin lebih padat, ya, agak rumit sedikit dibandingkan dengan mereka yang SD, ya, SD yang lebih sederhana. Jadi jangan pikir, oh kelas 7, saya udah kelas 9 dong. Bukan berarti kamu turun kelas, tidak. Ya, beda dengan matematika. Kalau matematika kan makin tinggi kelas kita pasti makin sulit, ya. Tapi kalau ini enggak. Ya, jadi nanti kita semester 1 akan pakai kelas 7, semester 2 kita pakai yang kelas 8. Dan nanti tahun ajaran 111 kita pakai yang kelas 9. Nanti balik lagi begitu, pakai kelas 7 gitu. Oke, nah selain buku ini yang harus kita ada di depan kita, di meja kita, saya juga minta supaya Alkitab itu juga ada di meja kita, ya. Jadi 2 buku ini harus ada, berikut juga dengan catatan. Oleh karena apa? Oleh karena nanti waktu kita pelajari materi di dalam buku ini, saya akan minta supaya kita juga buka Alkitab, ya. Jadi buku dan Alkitab harus ada di meja kita. Oke, nah anak-anak kita karena memakai media Zoom, Zoom ini kan dibatasi hanya 40 menit. Jadi mulai sekarang saya minta maaf kalau mungkin di tengah-tengah pelajaran akan terputus ya. Tapi saya akan usahakan supaya waktu yang singkat ini saya bisa menyampaikan intisari daripada pelajaran kita. Jadi saya nggak mau bertele-tele. Saya juga kalau minta tolong seseorang membaca harus segera baca cepat, begitu ya. Jadi kita nggak ada waktu yang terbuang. Oke. Nah, kita coba lihat di halaman 25 ya. Hari ini kita akan belajar dari bab 4 ya. Bab 4 ya, tentang dosa dan pertobatan. Nah, sebelum kita baca atau sebelum kita pelajari lebih jauh, saya mau tanya dulu ya kepada kita semua.
Menurut kalian apa sih dosa itu? Ada yang mau jawab? Ayo, jangan tunggu-tunggu. Dosa itu apa? Logan, menurut kamu apa dosa itu? Boleh pakai English? Boleh, in English. Something that you do that is not what God wants you to do. Something that we do, apa? Ulangi. Something that we do that God doesn't want us to do. So, for example, commit suicide. Commit suicide, ya oke. Pembunuhan, ya. Jadi kalau kita melakukan pembunuhan, ya jelas. Itu dosa, ya. Menghilangkan nyawa seseorang itu dosa. Pasti itu. Ada yang lain nggak? Nggak apa-apa dalam bahasa Inggris, ya. Atau begini, tadi Logan bilang commit suicide, ya. Jadi, suicide itu bunuh diri, ya. Ya, Logan, ya. Iya. Oh, di mute. Oke, bunuh diri. Ya, memang bunuh diri atau membunuh, ya. Itu pasti berdosa, begitu ya. Tapi menurut kalian itu dibandingkan dengan dosa misalnya iri hati misalnya, ya. Kira-kira mana yang lebih besar? Saya bunuh diri atau membunuh orang lain dengan saya iri hati atau ya membenci seseorang. Kira-kira mana yang lebih besar? Atau sama? Sama, ya. Jadi tidak ada yang lebih besar, ya. Membenci atau iri hati misalnya dengan suicide atau melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain, ya itu sama dosa. Dosa tidak lihat porsi, ya. Namanya dosa ya tetap dosa, sama di mata Tuhan. Ya. Oke, thank you. Pertanyaan kedua. Apakah di dalam dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa? Menurut kalian gimana? Logan boleh jawab? Atau jangan Logan, yang lain deh. Yang lain kasih kesempatan, ya. Apakah di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa? Boleh saya minta siapa, ya? Mungkin Afril bisa tolong jawab. Menurut kamu gimana, Afril? Afril, menurut kamu apakah di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa? Tidak ada manusia yang sempurna. Bagaimana? Bagaimana, Afril? Tidak ada manusia yang sempurna. Iya, tidak ada manusia yang sempurna. Artinya tidak ada manusia yang tidak berdosa, ya. Setuju, ya? Semua setuju, ya? Jadi semua manusia di dalam dunia ini pasti mereka berdosa. Sekarang Mr. Govi mau tanya lagi satu pertanyaan. Bagaimana dengan seorang bayi yang baru lahir? Apakah bayi itu otomatis dia sudah menjadi orang berdosa atau belum? Waktu dia lahir dari rahim ibunya, apakah dia langsung jadi orang berdosa sejak dari kandungan ibunya? Atau enggak? Bagaimana menurut kalian? Ada yang mau jawab? Kalau menurut Kelly, bagaimana Kelly? Pak, tadi pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya, tadi kan saya tanya, apakah di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa? Afril menjawab, di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Artinya, pasti semua orang dalam dunia ini berdosa, ya. Dan Iya. kita semua setuju, kan?
Nah, kalau gitu bagaimana dengan bayi yang baru lahir? Dia kan belum tahu apa-apa toh. Dia kan nggak bisa berbuat jahat toh. Kan dia belum bisa ngomong, belum bisa menggerakkan tubuhnya dengan sempurna seperti kita. Nah, menurut kalian gimana? Apakah bayi yang baru lahir itu, waktu dia lahir, dia juga sudah berdosa? Atau bagaimana? Menurut Kelly gimana, Kelly? Apakah bayi waktu dia Kayaknya, lahir, apakah bayi waktu dia kayaknya lahir, udah, pertanyaannya apakah seorang bayi waktu dia lahir otomatis dia juga menjadi orang berdosa atau tidak? iya, Iya apa? iya berdosa. Berdosa. Yang lain Iya. gimana pendapat yang lain? Boleh tahu nggak pendapat yang lain? Ada yang bilang nggak berdosa nggak? Kan bayi nggak bisa, waktu dia baru lahir kan belum bisa ngapa-ngapain. Ada yang bilang bahwa bayi itu waktu dia lahir tidak berdosa, nanti kalau dia udah agak besar, udah bisa ngomong, ya, baru dia berdosa. Gimana? Jadi semua setuju nggak kalau bayi waktu baru lahir dia juga disebut sebagai orang berdosa? Setuju? Mr. Goofy bang baru lahir, jadinya kayak sudah 1 detik, baru 1 detik itu jadinya kayak udah baru saja gitu, atau kalau kayak udah past an hour. Eh, sebenarnya bahkan sebelum dia sebelum pas an hour juga dia ya. Nah, itu menurut kamu gimana, Logan? Apakah setelah dia baru lahir dia belum berdosa, pas lewat 1 jam kemudian, pas an hour kemudian baru dia berdosa? Gimana menurut kamu, Logan? Kelly, saya boleh tanya nggak? Tadi kan Kelly jawab bahwa iya, bayi itu waktu lahir berdosa. Kamu tahu dari mana, Kelly? Boleh nggak saya tanya? Kayaknya aku pikir semua orang tuh pas dilahir langsung berdosa karena fated kayak gitu. Kayak Udah gimana? di kayak gimana ya? Udah di fate gitu. Like kalau lahir pasti kayaknya berdosa. Oke. Tapi kita nggak bisa berandai-andai seperti itu ya, atau kayaknya ya. Kalau kita bilang kayaknya tuh seolah-olah kita masih doubt ya, kita masih ragu-ragu ya. Dan buktinya apa ya? Kalau misalnya kita ketemu sama orang ya, orang yang bukan Kristen, menurut kamu bayi itu kalau menurut agama Kristen waktu lahir dosa apa enggak? Kalau Enggak. karena menurut mereka yang di luar Kristen ya, ada yang menganggap bayi itu waktu lahir masih suci, masih bersih, belum tahu apa-apa ya, nggak mungkin mereka berdosa. Nanti kalau mereka udah gede, atau kayak tadi Logan bilang, mungkin lewat beberapa jam kemudian, pas dia udah bisa ngomong gitu ya, misalnya, baru dia berdosa. Enggak, ya, salah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau ajak kita buka Alkitab dari kitab Mazmur 51. Coba buka Alkitabnya, Mazmur 51, ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Ya. Coba yang sudah dapat tolong baca. Mazmur 51 ayat 7. Siapa yang boleh baca? Ayo, jangan menunggu. Mazmur 51 ayat 7. Anabel bisa baca?
Atau Kelly aja. Kelly tolong baca, Berapa? Kelly. Hah? Ayatnya berapa lagi? Mazmur 51 ayat 7. Coba Logan baca. Oh, sorry, lupa Admir. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Oke, terima kasih. Perhatikan ya, ayat ini menuliskan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Yang menulis ini adalah Raja Daud, ya, waktu dia berdosa, dia berzina dengan Batseba, lalu membunuh suami Batseba, lalu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat, dan dia menuliskan Mazmur 51 ini. Jadi anak-anak perhatikan ya, di sini Daud mengatakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya apa? Artinya waktu dia masih di dalam kandungan ibunya, dia belum dilahirkan, dia itu sudah dikandung di dalam dosa. Jadi di sini firman Tuhan ini menjadi bukti bahwa bayi, bukan saja bayi itu pada waktu dia lahir, bayi waktu dia masih dalam kandungan, dia sudah berstatus dosa. Dia sudah berdosa, ya. Jadi kalau kalian nanti ditanya misalnya sama orang yang misalnya bukan Kristen, apa buktinya? Kalau kamu mengatakan bayi itu sudah berdosa, kamu bisa tunjukkan di dalam Mazmur 51 ayat 7 ini. Ya, waktu dia masih dalam kandungan pun dia sudah berdosa. Otomatis waktu dia lahir dalam dunia ini dia sudah berdosa. Ya, Kelly ya. Jadi kita jangan berandai-andai atau kayaknya, tapi di Alkitab tertulis. Itu yang disebut sebagai dosa turunan. Turunan dari siapa? Dari Adam dan Hawa. Kita semua, anak-anak dan juga Mr. Giovi, kita mewarisi dosanya Adam dan Hawa. Manusia pertama itu. Ya. Tapi kita melihat bahwa memang akibat dosa itu dikatakan dosa itu akibatnya adalah maut. Upah dosa itu maut, ya. Maut itu artinya kematian. Bukan berarti kita sebagai orang Kristen, bukan berarti dosa yang kita terima sebagai dosa turunan ini lalu keadaan kita akan terus berdosa. Tidak, ya. Ada satu pengharapan yang kita bisa terima melalui pengorbanan siapa? Tuhan Yesus Kristus, ya. Tapi sebelum itu kita coba lihat. Oke, nah sekarang saya mau tanya. Awal mula manusia jatuh dalam dosa itu di mana? Ada yang bisa jawab nggak? Awal mula manusia jatuh dalam dosa itu di dalam peristiwa apa? Ada yang bisa jawab? Jangan lupa kalau jawab di unmute ya. Saya boleh tanya, kalau Hana, menurut kamu gimana Hana? Awal mula manusia jatuh dalam dosa itu di dalam peristiwa apa yang kamu tahu? Nggak ingat, nggak tahu ya. Ini cerita di Alkitab. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, good. Ini Logan menjawab di Garden of Eden. Pasti Eve makan buah yang di pohon. Ya, betul. Jadi memang ini awal mula manusia jatuh dalam dosa ya pasti di peristiwa Taman Eden ya, ketika
Hawa atau si Eve itu dia tergoda dengan bujukan iblis, ya. Terus dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang Tuhan sudah larang, ya. Tuhan bilang bahwa pada saat kamu memakan buah itu, kamu pasti akan mati, ya. Jadi kita tahu di Taman Eden itu bukan hanya ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tapi banyak pohon di situ, ya. Di Taman Eden itu Tuhan memang sudah menyediakan makanan untuk manusia. Waktu itu, waktu pertama-tama manusia itu memang makan tumbuh-tumbuhan, ya, makan buah-buah di dalam pohon. Manusia tidak makan daging binatang seperti kita sekarang, ya. Jadi Tuhan memang menyediakan. Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini, Taman Eden ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kecuali satu, yaitu apa? Buah pengetahuan yang baik dan jahat, ya. Itu ada dalam Kejadian pasal 2 kalau kita lihat Alkitab, ya. Dan Tuhan bilang, pada waktu kamu memakannya, pastilah kamu mati. Lalu datanglah iblis dalam wujud ular. Ular itu menggoda Hawa, ya, Eve. Ular itu bilang apa? Ular itu bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, itu ada di dalam pasal 3 kitab Kejadian. Nah, anak-anak lihat, Tuhan bilangnya apa, tapi iblis bilangnya berlawanan dengan apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang pada waktu kamu makan, pasti kamu mati. Tapi iblis bilang apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi apa yang iblis bilang bertolak belakang dengan apa yang Allah bilang. Apa yang Allah perintahkan, iblis menggoda dengan cara bertolak belakang, berlawanan, ya. Opposite-nya. Tuhan bilang mati, iblis bilang kamu tidak akan mati kalau makan buah itu. Nah, akhirnya kita lihat bagaimana manusia tergoda dengan bujukan iblis, ya kan? Karena mereka melihat buah itu menarik hati, sedap kelihatannya, mereka coba makan. Pertama-tama si perempuan itu, dia petik, lalu dia bukan hanya makan sendiri, tapi dia kasih kepada suaminya, ya, Adam. Oke. Nah, coba anak-anak perhatikan ya, waktu mereka makan buah itu, apakah mereka benar-benar mati? Gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Siapa yang mau jawab? Kalau enggak saya tunjuk aja ya, biar waktu kita nggak terbuang ya waktunya dengan menunggu ya. Mungkin Annabel bisa jawab, bisa bantu jawab. Waktu mereka, Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, apakah mereka benar-benar mati atau tidak mati? Bagaimana menurut kamu, Annabel? Annabel? Kayaknya sih, Ya, gimana? kayaknya sih nggak mati. Juga nggak tahu, Pak. Kayaknya nggak mati gitu. Iya. Ya, karena memang setelah kalau kita baca di Alkitab, setelah mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, mereka masih mendengar Allah berjalan-jalan di taman itu ya. Mereka masih berkomunikasi meskipun mereka takut ketemu Allah. Tapi is that true? Apakah benar? Berarti kalau mereka nggak mati, berarti yang benar iblis dong kalau gitu ya.
Allah salah dong. Allah kan bilang pada waktu kamu makan pasti kamu mati. Sedangkan iblis bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Terus waktu mereka makan, mereka nggak mati. Berarti yang salah Allah. Iblisnya yang benar. Kira-kira begitu? Mungkin Tuhan lagi tes mereka gitu. Oh, Tuhan lagi tes. Oke, yang lain bisa bantu jawab enggak? Mungkin Jolin atau yang kelas 9 deh. Ini kan udah senior, ini kan kelas 9. Mungkin Loviena bisa bantu jawab. Ya, Menurut kamu bagaimana Loviena? kalau Ya, tadi kan saya tanya, waktu manusia, si Adam dan Hawa, mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, kan Tuhan bilang, pada waktu kamu makan, kamu pasti akan mati, ya kan? Iya. Tapi iblis menggoda mereka, iblis bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati waktu kamu makan buah itu. Nah, terus mereka makan tuh buahnya. Waktu mereka makan, mereka nggak langsung mati kan? Tadi kan Anabel bilang, ya kan? Ya, karena ya kita lihat juga di dalam Alkitab, mereka masih bisa berbicara dengan Tuhan begitu ya. Waktu Tuhan tanya, kamu di mana? Adam? Oh, saya bersembunyi karena saya takut. Ya kan? Nah, sekarang kalau mereka tidak mati, berarti apa yang Tuhan katakan itu berarti salah dong. Ya. Sedangkan apa yang iblis katakan benar kalau gitu ya. Menurut kamu gimana, Loviena? setelah mereka makan buahnya, mereka jadi diliputi dosa. Dan keturunan mereka kan akhirnya juga mati. Ya. Tapi merekanya sendiri kok nggak mati gitu. Menurut kamu gimana? Kan mereka nggak langsung habis makan buah, tiba-tiba kluk, putus nyawa, nggak bernafas, mereka kaku, ya, seperti orang mati lah gitu. Tapi ini enggak loh, di Alkitab nggak ditulis begitu. Iya, Jadi gimana? mereka makin tua dan akhirnya mati. Ya, mereka makin tua dan akhirnya mati. Itu kamu tahu dari mana, Loviena? Dari Alkitab. Di mana coba? Bisa kasih tahu nggak? Oh, nggak tahu ayatnya. Oke, good. Memang sudah lebih ke arah sana ya, tapi nanti saya kasih tahu. Oke, kalau yang lain bagaimana? Ini maaf ya, saya tanya-tanya begini supaya sorry, tadi ngomong apa ini? Pak, he enable survival mode. Maksudnya apa ini? God enable survival mode. Emang mode untuk mereka bisa bertahan hidup gitu? Jadi kayak di program gitu ya? Rafael, menurut kamu gimana maksudnya? Ya kayak itu dia jadi harus survival mode, kayak harus survive itu. Ya, mungkin ini karena terlalu banyak nonton ini ya, apa film atau main game atau apa ya. Enggak sih, enggak kayak begitu. Kita mesti tahu ya bahwa apa yang Tuhan firmankan ya, itu pasti terjadi. Kalau Tuhan bilang mati, itu pasti real mati. Enggak bohong-bohongan. Nah, tapi tadi kenapa mereka nggak langsung mati seperti yang kita bayangkan gitu ya, seperti yang Tuhan katakan. Nah, anak-anak perhatikan bahwa yang Tuhan katakan mati ini itu ada dua pengertian. Ya, ada dua pengertian. Mati dalam hal ini pertama, bagaimana mereka spiritual death. Mati secara rohani. Maksudnya apa sih? Maksudnya relasi mereka dengan Tuhan itu menjadi rusak, ya. Relasi atau hubungan mereka dengan Tuhan itu menjadi terputus. Hubungannya terputus. Dari mana kita tahu? Kita tahunya itu dari Alkitab di pasal 3 ayat 8. Coba kita lihat yang kitab kita, ya.
Mazmur atau apa? Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Ini mohon maaf ya kalau tiba-tiba Zoom-nya putus ya. Ini berarti kita Ayat berapa? pasal 3 ayat 8 dan 9. Coba Logan bisa langsung baca? Boleh. Ya, silakan Ketika Logan. mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9 dan 10 terus. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku tertelanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Oke, 11 juga harus? Ya, itu suara siapa itu tolong di mute ya. Kalau tidak disuruh di mute aja. Jadi kita lihat di sini anak-anak bahwa manusia ketika mereka mendengar Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu, mereka langsung sembunyi. Mereka sembunyi karena apa? Karena mereka takut ketemu dengan Tuhan. Mereka nggak mau ketemu dengan Tuhan. Mereka sadar kalau mereka telanjang, jadi mereka bersembunyi. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka punya hubungan atau relasi dengan Tuhan begitu indah. Mereka bisa bergaul, relationship mereka dengan Tuhan terjalin dengan baik. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka langsung menghindar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Ini yang dinamakan spiritual death, kematian rohani. Ya, jadi apa yang Tuhan katakan, pada waktu engkau makan, engkau pasti mati. Mati yang kita mengerti adalah mati rohani. Ya, itu terjadi. Lalu yang kedua, pada waktu engkau memakannya, engkau pasti mati. Ini beneran mati jasmani atau physical death. Dari mana kita tahu? Nah, Loviana perhatikan ya. Kita tahu dari kitab Kejadian pasal 5. Ayatnya yang keempat. Coba Loviana tolong baca. Kejadian pasal 5 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Silahkan Loviana. Oke, tunggu. Ayo. Ya, tolong baca pasal 5 ayat 4 dan 5. Kitab Kejadian. Umur Adam di situ. Ya, betul itu. Terus? Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan dia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Nah, ini jawabannya. Lalu ia mati. Artinya apa? Firman Tuhan atau apa yang Tuhan katakan benar-benar terjadi. Pada waktu kamu memakannya, pasti kamu akan mati. Pertama, kematian itu satu, spiritual death. Rohani mereka atau relasi mereka dengan Tuhan menjadi rusak atau terputus. Yang kedua, physical death. Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ya, sebelumnya waktu mereka belum jatuh dalam dosa, Tuhan memang menciptakan manusia ini untuk kekekalan. Artinya selama-lamanya mereka tidak akan mati. Tapi ini setelah mereka makan buah itu, ditulis di Alkitab, manusia atau Adam setelah umur 930 tahun dia mati. Berarti benar apa yang Tuhan bilang, ya. Dan betul, bukan hanya Adam, orang-orang atau manusia yang lahir setelah Adam, mereka juga akan mewarisi dosa yang diperbuat oleh si Adam, termasuk kita ya. Karena kita lihat semua manusia dalam dunia ini, mereka ada batas waktu hidup mereka. Ya, mereka mati. Ya, kalau kita baca terus di ayat 6